sebetulnya mereka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mendapati perbedaan kecuali satu. Dengerin, kalau antum amati, teliti dengan baik, mereka tidak menemukan perbedaan yang paling nyata bisa dibela dengan argumen cuman satu: ayah ibunya Rasulullah di surga atau neraka, itu saja. Kalau antum baca dengan seksama, perbedaan dengan mereka hanya satu: bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah, Abu Thalib itu di surga atau neraka, itu saja. Kita bukan masalah sekarang fanatis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pak, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, saya ingin tegaskan bahwa menurut madhab 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yakin seyakin-yakinnya, dan ribuan ulama, orang tua Rasulullah SAW itu finnar. Ustadz PD ini dan kelompoknya seringkali membawakan riwayat yang bernada merendahkan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih fatalnya lagi, Ustadz PD ini mencatut nama-nama 4 imam mazhab Ahlus Sunnah tanpa menyebutkan satu rujukan pun dari pernyataan mereka. Atau ini hanya sekedar karangan dari Ustadz PD ini? Mari kita lihat apa komentar alim besar yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mufti di negerinya, yaitu Mesir, yang pastinya ilmunya jauh lebih alim dari Ustadz PD ini. Dalam kitab Al-Mutasyaddidun yang disusun oleh Syekh Ali Jumu'ah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Al-Maktam, cetakan pertama tahun 2011, halaman 115 sampai 116. Ali Jumu'ah berkata, di dalam bab hukum terhadap kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka pada hari kiamat, satu masalah mereka yang menyakiti perasaan seluruh muslimin bila mendengarnya, yaitu mereka menyatakan bahwa nasib kedua orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di api neraka pada hari kiamat. Masalah itu yang jika kita kaitkan dengan masalah-masalah lainnya, tentu pasti kita akan kacau. Seakan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hati mereka tidak sebagaimana yang diinginkan, dan seakan cinta mereka kepada Rasulullah tidak benar. Sampai pada kalimat, ketahuilah bahwa para ayah dan kakek atau pendahulu Nabi, jika sebagian mereka pada tampaknya terbukti syirik, sesungguhnya mereka tidak termasuk kaum musyrikin. Demikian dikarenakan tidak seorang Rasul pun diutus kepada mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya meyakini bahwa siapa yang jatuh dalam kesyirikan dan mengubah ajaran tauhid di masa fatrah atau kekosongan Rasul antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain tidak terkena siksaan. Banyak dalil atas itu, di antaranya firman Allah, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Demikian pula ayat-ayat yang hampir senada berikut ini. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan apa yang diyakini para pengikut kebenaran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas sekali Syekh Ali Jumu'ah membawakan ayat-ayat suci mengenai keselamatan orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang dinamakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Sekarang mari kita lihat apa komentar imam besarnya Ustadz PD ini, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karya Ibn Taimiyah, imam besarnya Ustadz PD ini, jilid 8 yang diterbitkan oleh Jami'ah bin Saud, cetakan tahun 1986, halaman 285. Ibn Taimiyah mengatakan, yang ketiga, dikatakan sebelum Allah mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak seorang pun yang beriman dari Quraisy, baik yang laki-laki, anak kecil, dan perempuan, serta 3 khalifah dan tidak pula Ali. Jika dikatakan tentang 3 khalifah bahwa mereka pernah menyembah patung, demikian halnya anak-anak, yaitu Ali dan lainnya. Jika dikatakan kafirnya anak kecil,
tidaklah seperti kafirnya seorang yang baligh, dapat pula dikatakan imannya anak kecil tidaklah seperti imannya seorang yang baligh. Maka kukuhlah bagi mereka yang baligh hukum iman dan kufur, juga bagi Ali yang belum baligh. Sementara anak yang lahir dari kedua orang tuanya yang kafir, berlaku atasnya hukum kufur di dunia. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa anak yang lahir dari kedua orang tua yang kafir dihukumi kafir pula di dunia ini. Pertanyaan yang mengerikan dan membahayakan bagi kelompok Wahabi, terutama Ustadz PD ini. Mereka meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi SAW adalah kafir. Maka dengan kaidah yang dinyatakan Ibn Taimiyah sebagai imamnya Ustadz PD ini, bahwa Nabi adalah kafir pada masa kecilnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah mereka meyakini itu? Jika tidak meyakininya, maka kelompok Wahabi tersebut telah mengakui akan keimanan kedua orang tua Nabi. Namun, jika mereka meyakininya, maka tuduhan langsung tertuju kepada sosok suci sallallahu alaihi wa alihi yang pernah mengalami kekafiran di masa kecilnya. Mari kita lihat bagaimana redaksi hadis yang dijadikan sandaran oleh Ustadz PD ini dan rombongannya di dalam mengkafirkan orang tua Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dalam kitab Sahih Muslim, halaman 127, diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, kami minta para pemirsa untuk memperhatikan perawi tersebut. Dari Thabit, dari Anas, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, di mana ayahku? Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, di neraka. Manakala orang itu berlalu pergi, beliau sallallahu alaihi wa alihi memanggilnya kembali, seraya bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis ini merupakan hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya, hadis ini masih dapat dikritisi. Ditambah lagi, terdapat masalah pada sosok Hammad bin Salamah selaku salah satu perawi riwayat tersebut. Sekarang mari kita lihat apa masalah yang ada pada sosok Hammad bin Salamah. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 590. Az-Zahabi berkata, Hammad bin Salamah sampai pada kalimat seorang yang terpercaya, akan tetapi terdapat banyak kekeliruan di dalam hadis-hadisnya. Di sini terdapat keanehan. Di satu sisi, Az-Zahabi menilai pribadi Hammad bin Salamah terpercaya. Namun di sisi lain, dia menyatakan banyak riwayat yang dibawakan Hammad memiliki kekeliruan. Apa yang menyebabkan kekeliruan tersebut? Pada halaman 593, Ibnu Salji berkata, aku mendengar Ubad bin Suhaib berkata, sesungguhnya Hammad tidak kuat hafalannya. Mereka berkata bahwa kitab tulisannya telah tersisipi. Ada pula yang mengatakan bahwa Ibnu Abil Auja adalah anak tirinya, dan dialah yang telah menyisipkan sesuatu ke dalam kitab-kitabnya. Kami tegaskan, dialah yang telah menyisipkan sesuatu ke dalam kitab-kitab karya Hammad bin Salamah. Sekarang telah jelas bahwa yang dimaksud kekeliruan di sini adalah sisipan yang dimasukkan oleh Ibnu Abil Auja, anak tiri Hammad, ke dalam kitabnya, yaitu ke dalam kitab Hammad. Sebagai contoh, sekarang mari kita lihat hadis yang disisipi oleh Ibn Abil Auja ke dalam kitab Hammad bin Salamah. Di dalam kitab Al-Mawdu'at, karya Ibnul Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, cetakan pertama tahun 1966, halaman 122, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Thabit Al-Banani dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Surat 7 ayat 143. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengeluarkan kelingkingnya di atas ibu jarinya, maka runtuhlah gunung. Berkata Humaid kepada Thabit Al-Banani, apakah hadis semacam ini engkau riwayatkan? Humaid berkata, lalu dia memukul dadaku, dan dia, yaitu Thabit, menjawab,
Anas berkata seperti itu, dan Rasulullah juga demikian. Apakah pantas aku menyembunyikannya? Ibn al-Jauzi berkata, hadis ini tidak kokoh. Ibnu Adi berkata, sesungguhnya Ibnu Abil Auja adalah anak tiri Hammad bin Salamah. Dia menyisipkan hadis-hadis ini ke dalam kitab-kitab Hammad bin Salamah. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua riwayat Hammad bin Salamah dapat dijadikan hujjah. Walaupun Hammad adalah sosok yang terpercaya, tetapi sebagian hadis darinya dapat dikategorikan sebagai hadis mungkar, yaitu hadis yang diingkari redaksinya. Dengan kata lain, kami tidaklah mengkritisi sanad riwayat hadis tersebut, akan tetapi kami mengkritisi redaksinya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa dasar kita menilai hadis tentang ayah Nabi SAW berada di neraka sebagai hadis mungkar? Jawabannya adalah, terdapat hadis yang menceritakan peristiwa yang sama, namun dari jalur periwayatan yang berbeda. Mari kita simak kitab berikut. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 55. Al-Albani berkata, ketika membahas sabda Rasulullah, dimanapun engkau melewati kubur seorang kafir, maka berilah kabar kepadanya dengan neraka. Kemudian Al-Albani menjelaskan kisah di balik sabda Nabi SAW ini. Al-Albani berkata, sampai pada kalimat, diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, yang berkata, seorang Arab Badui datang menemui Nabi, lalu bertanya, sesungguhnya ayahku adalah orang yang gemar menjaga silaturahmi dan berbuat hal ini dan itu. Maksudnya adalah menyebutkan kebaikan yang dilakukan oleh ayahnya yang telah meninggal dunia. Setelah itu Arab Badui bertanya, di mana tempat dia sekarang? Rasulullah menjawab, di dalam api neraka. Mendengar jawaban Nabi SAW, orang tersebut pun seakan-akan bersedih, lalu bertanya, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahmu? Kemudian disebutkan redaksi hadisnya. Al-Albani berkata, sanad riwayat ini sahih, para perawinya sudah terkenal dan terpercaya. Jelas dalam riwayat ini, Nabi tidaklah mengatakan ayahku juga ada di neraka, sehingga riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim tertolak dengan sendirinya. Apalagi di dalamnya terdapat Hammad bin Salamah yang masih dipertimbangkan hadisnya oleh sebagian ulama, sedangkan para perawi di dalam kitab Al-Albani ini tidak memiliki kecacatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh kita menolak redaksi suatu hadis padahal sanadnya sahih? Mari kita lihat contoh yang diberikan oleh salah satu ulama yang menjadi rujukan Ustadz PD ini. Di dalam kitab Syarah Riyadh As-Salihin, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Madarul Waton, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 sampai 675. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim jilid 2 halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah dan seterusnya. Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkari hadis tersebut. Kami tegaskan, salah satu riwayat di Sahih Muslim diingkari oleh para ulama karena hadis tersebut tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi, disebabkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim, dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim maka hal tersebut batil. Kami tegaskan, apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim maka hal tersebut batil. Sementara riwayat yang dianggap sahih oleh Ustadz PD ini tentang orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir, bahkan masuk neraka, sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan oleh Ali Jumu'ah dalam kitabnya
yang telah kami sebutkan. Apakah Ustadz PD ini tidak pernah membaca pernyataan ulamanya sendiri, yaitu Al-Albani, di dalam menilai kitab Bukhari dan Muslim? Di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah, jilid 6, bagian 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1996, halaman 93. Al-Albani berkata, ini merupakan penyimpangan di dalam hadis. Dari puluhan contoh hadis yang menunjukkan akan kebodohan sebagian orang yang baru belajar dan mereka yang fanatik buta terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka memastikan bahwa semua yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim adalah sahih, sementara sebagian penulis yang tidak menjadikan Bukhari dan Muslim sebagai patokan, mereka menolak keduanya apa-apa yang tidak sesuai akal dan keinginan mereka. Jelas yang dikatakan oleh Albani sebagai imam besarnya Ustadz PD ini, bahwa yang fanatik buta terhadap kitab Bukhari dan Muslim dengan tidak menoleh lagi kepada hadis di luar kedua kitab tersebut, itu seperti anak-anak kecil yang baru belajar kaidah hadis. Padahal sudah sangat jelas terdapat kaidah bahwa hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dari sisi redaksinya tentu tertolak dengan sendirinya. Sekarang mari kita simak tafsir dari salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat 26 ayat 219, dan melihat pula perpindahanmu Muhammad di antara orang-orang yang sujud. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, jilid 17, cetakan pertama tahun 2015, halaman 65. Diriwayatkan dari Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Dia berkata, yaitu dari sulbi Nabi ke Nabi yang lain sampai aku, yaitu Rasulullah SAW menjadi Nabi. Al-Haythami berkata, Al-Bazzar telah meriwayatkannya dan para perawinya terpercaya. Namun anehnya, keyakinan Ustadz PD ini ternyata mata rantai Rasulullah sempat mampir ke sulbi orang musyrik, yaitu orang tua beliau SAW sendiri. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 19 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 137 sampai 138. Al-Alusi berkata di dalam menafsirkan ayat yang sama, yaitu surat 26 ayat 219. Al-Alusi berkata, tafsir orang-orang yang sujud dengan para nabi diriwayatkan oleh sekelompok ulama. Di antaranya adalah At-Tabrani, Al-Bazzar, dan Abu Nuaim dari Ibn Abbas juga. Hanya saja Ibn Abbas menafsirkan perubahan di dalam mereka, yaitu para nabi, dengan perpindahan di sulbi mereka sampai beliau SAW dilahirkan oleh ibundanya. Sampai kalimat ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu Nabi, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah. Kami tegaskan, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah. Ustadz PD tadi mengatakan bahwa sebagian besar ulama meyakini akan kekafiran kedua orang tua Nabi. Lagi-lagi pernyataan tersebut tidak berdasarkan rujukan. Terbukti Allama Al-Alusi yang ilmunya jauh di atas Ustadz PD mengatakan ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu Nabi SAW yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah. Sangat disayangkan jika pemirsa lebih mempercayai Ustadz PD ini daripada Allamah Al-Alusi. Dan satu hal agar dapat dikenang sepanjang masa oleh para pemirsa, yaitu dari mana sebenarnya sumber yang menyatakan kedua orang tua Nabi, bahkan paman beliau Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Dalam kitab Asnal Matalib karya Ahmad bin Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Dar Imam An-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007, halaman 17, Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran
dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi serta ayah dan paman beliau sallallahu alaihi wa alihi, yaitu Abu Thalib, sampai pada kalimat, hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kami tegaskan, dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut, lalu menyebarkannya, sehingga manusia meyakininya. Pada halaman 19, Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wa alihi di api neraka. Juga hal lain yang patut dikenang oleh para pemirsa, mengapa sampai berani Bani Umayyah menciptakan riwayat akan kekafiran kedua orang tua Nabi dan paman beliau sallallahu alaihi wa alihi. Karena mereka sakit hati kepada Rasulullah dan keluarganya, yang mana beliau sallallahu alaihi wa alihi telah bersabda tentang kedudukan Bani Umayyah. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang ditahqiq oleh Az-Zahabi, keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 528. Diriwayatkan dari Abu Barza Al-Aslami yang berkata, kelompok manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah Bani Umayyah, Bani Hanifah, dan Thaqif. Al-Hakim berkata, hadis sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Bukhari Muslim. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, jilid 5 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan tahun 1982, halaman 101. Az-Zahabi berkata, Ulay bin Rabah, sampai pada kalimat seorang imam yang terpercaya, sampai pada kalimat dia adalah salah satu ulama besar tabi'in. Berkata Abu Abdurrahman Al-Muqri, sesungguhnya Bani Umayyah jika mendengar kabar kelahiran seorang anak yang dinamai Ali, mereka membunuhnya. Kabar ini diketahui oleh Rabah, yaitu ayahnya Ali. Maka dia mengganti nama anaknya agar tidak dibunuh oleh Bani Umayyah. Terbukti di masa sekarang, jika ada seseorang yang mengucapkan nama Imam Ali, langsung kelompok Wahabi akan menuduhnya sebagai Syiah Rafidah. Kami sarankan kepada pemirsa untuk mencabut keyakinan bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan kafir, karena bagaimanapun juga itu pasti akan menyinggung perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.